Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari KKP Universitas Budi Luhur dan Pak Syaful dan Pak Indra. Pada KKP kali ini, topik kita berjudul Deteksi Trending Topic berbasis PHP dengan metode NOT dan klasterisasi FTC menggunakan data pada sosial media Twitter dengan validasi pt-kompas.com. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Fadina Fauzan Rahmat. Perkenalkan, nama saya Zulfikar Sepasalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Eri Setiawan. Selanjutnya, kami ingin mempresentasikan mengenai tampilan layar. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tampilan pada aplikasi web deteksi trending topik yang telah kami buat. Bisa dilihat bahwa terdapat sidebar menu yang berisi tarik data, pre-processing, dan juga modeling. Dan di modeling ini terdapat menu yaitu ada clustering, scoring, dan LDA topik. Pada menu tarik data ini terdapat search bar atau mesin telusur yang berfungsi untuk menarik tweet dari aplikasi Twitter. Contohnya adalah Jokowi. Ketika saya submit, maka akan muncul raw data. Di raw data ini terdapat word cloud. Word cloud yang berisi kata-kata dari teks yang diambil dalam bentuk gambar. Di sini juga terlihat frekuensi kata. Frekuensi kata berisi jumlah kata-kata yang sering muncul. Dan di frekuensi kata ini adalah berapa banyak jumlah kata yang muncul. Sebagai contohnya di sini kata Jokowi terdapat 80 kata. Dan data hasil pencarian di sini terdapat kolom nomor, username, dan tweet. Selanjutnya ada pada menu pre-processing. Di sini terdapat button proses yang berfungsi untuk memproses teks dari Twitter agar teks tersebut menjadi bersih. Ketika proses buttonnya diklik, maka akan muncul kolom baru yaitu teks bersih. Kemudian pada menu modeling, yaitu di bagian clustering, terdapat button proses yang ketika diklik maka akan memunculkan cluster setiap kata yang sudah diidentifikasi sebelumnya. Kemudian di menu scoring terdapat grafik ranking skor 5 teratas dan skor keseluruhannya. Kemudian di LDA topik terdapat word cloud yang berisi kata-kata yang trending seperti kata presiden, Jokowi, pilih, korupsi, HAM, dan lainnya. Selanjutnya, saya akan mendemokan dari website yang sudah kami buat ini. Pertama, kita cari nama di search field search itu, lalu klik submit. Nah, sebelumnya sini kan di akhir ini ada 222 yang kata yang sudah kita ambil. Lalu ketika kita klik submit lagi, maka itu akan bertambah. Coba sini loading dulu. Nah, bertambah jadi 231 tweet dari 222. Lalu selanjutnya ke tahap pre-processing. Pada tahap pre-processing ini, data yang barusan kita ambil itu masih kosong, masih tweet yang tweet awal ya, belum di pre-processing. Langkah selanjutnya yaitu kita klik button proses. Setelah refresh, baru tweet yang awalnya dari Twitter ya dilakukannya pre-processing.
Lalu ke tahap modeling. Pada tahap modeling ini, yang pertama ada clustering. Kata-kata yang total tadi 231 itu di clustering berdasarkan jumlah katanya. Lalu kita klik button proses. Maka kata-kata tersebut akan di cluster. Jika programnya sudah refresh, kata-kata yang tadi baru itu akan muncul di paling bawah. Lalu yang tahap selanjutnya itu scoring. Seperti yang tadi Zul sudah sampaikan, di tahap scoring ini di chart paling atas yang pertama yaitu top 5 cluster ranking score, itu 5 teratas, di mana kata yang paling banyak keluar itu ada Jokowi, Presiden Indonesia, Prabowo, dan Pilih. Lalu di horizontal chartnya ini kata-kata yang sering muncul. Yang terakhir ada LDA topik, yaitu tampilannya word cloud dari kata-kata yang ada di scoring tadi itu. Baik, bisa di-mute dulu mungkin. Baik, di sini saya akan menjelaskan proses-prosesnya berdasarkan kode atau codingan yang sudah dibuat. Pertama-tama, pada langkah pertama yaitu untuk menarik data, di sini kita menggunakan sebuah library yang dinamakan QuiPy yang menggunakan API dari Twitter yang sudah kita daftarkan. Di sini kita mengambil sesuai dengan topik yang tadi kita masukkan pada kolom search, yang nantinya hasil-hasil ditarik tersebut akan dimasukkan ke dalam database dan nantinya akan langsung kita tampilkan pada data hasil pencarian. Tahap berikutnya adalah tahap pre-processing. Pada tahap pre-processing ini, kita menggunakan beberapa library seperti Sastrawi, NLTK, dan CleanText untuk membantu dalam membuang atau membersihkan kata-kata yang tidak penting. Seperti contoh, pada for loop yang pertama ini, membersihkan kata-kata dari add atau dari link, dan juga kata-kata lainnya menggunakan regex. Kemudian pada kode yang ini mengubah kata informal menjadi formal menggunakan kamus yang sudah kita buat di dalam database. Kemudian kita membersihkan atau men-stemming menggunakan algoritma atau library Sastrawi, dan juga kita menggunakan stopword library NLTK dengan menambahkan stopword tambahan atau custom stopword yang kita tambahkan secara manual ke dalam library. Kemudian setelah tahap pre-processing, kita masuk ke tahap modelingnya. Nah, tahap modeling ini terdiri dari 3 tahap, yaitu clustering, scoring, dan LDA topik. Pada langkah pertama, kita menggunakan algoritma FTC atau Frequent Term Clustering, yang dimana secara singkatnya dalam semua codingan ini adalah pada kode ini memilih atau mengumpulkan semua kata-kata yang ada pada dokumen tanpa adanya duplikasi. Kemudian pada fungsi yang ini kita akan menghitung kemunculan seberapa sering sebuah kata muncul. Jadi misal Jokowi akan dihitung berapa kali kemunculannya. Kemudian pada kode yang ini, generate frequent term set, yaitu kita akan membentuk sebuah kombinasi kata seperti yang dilihat di sini. Ini kombinasi 1, namun ada pada kasus di mana kombinasi 2, yaitu Jokowi dan menang. Maka pada fungsi ini akan dibuat atau dicari semua kemungkinan kombinasi yang ada. Pada fungsi yang calculate entropy overlap, maka kita akan menggunakan sebuah rumus entropy overlap yang dimana rumusnya lebih jelas lanjut dijelaskan pada laporan yang kita buat. Jadi kita akan menghitung entropy overlap dari semua cluster yang sudah terbentuk. Kemudian kita akan menghapus cluster yang memiliki nilai entropy overlap yang rendah berdasarkan mean effort yang kita tentukan. Dengan hasil akhir dari program atau dari fungsi FTC ini adalah sebuah cluster yang dapat dilihat pada gambar cluster ini. Kemudian langkah selanjutnya adalah scoring.
yang di mana scoring ini adalah kita akan menentukan nilai setiap klaster yang ada pada hasil dari identifikasi klaster yang tadi kita gunakan FTC. Pada penggunaan scoring ini, kita menggunakan rumus probabilitas, yang dimana secara singkatnya fungsi ini get cluster term, kita akan mengambil semua klaster yang sudah diidentifikasikan tadi, kemudian kita akan hitung semua setiap probabilitas kemunculan klaster tersebut, yang dimana nantinya akan menghasilkan sebuah skor. Jadi setiap klaster nanti memiliki skor. Dengan hasil akhir dari program ini adalah semua klaster yang tadi sudah diidentifikasikan menggunakan STC akan memiliki skornya masing-masing, seperti yang bisa dilihat pada layar ini. Kemudian langkah terakhirnya adalah LDA topik, yang dimana skor tertinggi yaitu Jokowi akan kita ambil dan kita lakukan proses untuk mencari deteksi trending topik menggunakan LDA. Pada kelas LDA ini, seperti yang tadi sudah saya bilang, klaster yang paling tertinggi skornya akan dimasukkan dan deteksi trending topiknya. Secara singkatnya, pada fungsi atau kelas LDA ini, kita menggunakan yang dinamakan deep sample yang lebih dijelaskan lebih dalam lagi di laporannya. Secara singkatnya, fungsi ini menentukan trending topik sebuah kata-kata, identifikasi sebuah kata-kata apa yang kemungkinan menjadi trending topik pada sebuah dokumen yang tadi kita ambil, yaitu dokumen dari klaster dengan nilai tertinggi. Dengan hasil akhir dari algoritma ini adalah sebuah kata-kata atau topik word list yang kita ubah bentuknya menjadi sebuah word cloud. Sekian demo program yang sudah kami buat, sekiranya dapat dipahami oleh Bapak sekalian. Mohon maaf atas kurangan program yang kami buat. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.